Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ya Alhamdulillah anak-anakku sekalian, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita kembali dapat melanjutkan pelajaran kita, pelajaran bahasa Arab. Aku cinta bahasa Al-Quran di kelas 4. Ya anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pelajaran yang ke-18. Pada pelajaran Ad-Darsus Tsaminu Asyar atau pelajaran ke-18 kali ini kita akan membahas tentang Al-Mubtada dan Al-Khobar lil Mu'annas atau untuk perempuan. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan al-mubtada wal khobar lil muzakkar. Pada pertemuan sebelumnya Bapak juga sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan mubtada dan khobar. Jadi al-mubtada adalah isim marfu, kata benda yang berharokat dhammah, yang biasanya terdapat di awal kalimat atau biasa disebut dengan subjek. Sedangkan khobar adalah sesuatu yang dapat menyempurnakan makna mubtada dan terdapat setelah mubtada atau disebut dengan predikat. Jadi khobar itu dia letaknya setelah mubtada dan dia menjelaskan tentang mubtada. Ya anak-anakku sekalian, selanjutnya Bapak akan menjelaskan syarat mubtada. Yang pertama yaitu terletak di awal kalimat. Jadi mubtada itu harus berada di awal kalimat. Kemudian yang kedua harus ditambahkan alif lam di depannya. Nah, mubtada itu harus ada alif lam di depannya, kecuali nama orang. Jadi kalau nama orang tidak perlu ditambahkan alif lam. Kemudian yang ketiga harus berharokat dhammah. Sedangkan syarat dari khobar yang pertama yaitu terletak setelah mubtada. Kemudian yang kedua tidak boleh ditambahkan alif lam di depannya. Nah ini khobar. Kalau mubtada harus ditambahkan alif lam, sedangkan khobar tidak boleh ditambahkan alif lam di depannya. Kemudian yang ketiga harus berharokat dhammah. Dan yang keempat, apabila mubtadanya muzakkar, maka khobarnya juga harus muzakkar. Demikian juga sebaliknya. Apabila mubtadanya muannas, maka khobarnya juga harus muannas. Ya baik anak sekalian, untuk lebih jelasnya Bapak akan berikan contoh dari al-mubtada wal khobaru lil muannas. Di sini ada kata mistorotun, artinya penggaris. Mistorotun ini muannas ya, karena ada ta marbuto di akhir kata mistorotun. Di sini juga ada kata tawilatun, artinya panjang, dan dia juga kata muannas karena diakhiri dengan ta marbuto. Dua kata ini kita akan jadikan sebuah kalimat yang tersusun dari mubtada dan khobar, yaitu al-mistorotu tawilatun, artinya penggaris itu panjang. Jadi al-mistorotu dia sebagai al-mubtada dan dia di awal kalimat. Di awal kalimat dan harus ada alif lam di depannya dan dia juga harus berharokat dhammah. Sedangkan tawilatun dia sebagai khobar. Dia terletak setelah mubtada, menjelaskan tentang mubtada bahwasanya penggaris itu panjang, bentuknya panjang. Dan dia juga harus berharokat dhammah. Oke, baik contoh yang lain. Di sini ada kata Fatimatu. Ini nama muannas, nama orang atau nama perempuan. Kemudian di sini juga ada kata nasyitotun, artinya rajin. Dua kata ini kita akan jadikan dalam sebuah kalimat yang tersusun dari mubtada wal khobar, yaitu Fatimatu nasyitotun. Artinya Fatimah itu rajin. Jadi Fatimatu dia adalah al-mubtada, dia berada di awal kalimat. Nah di sini Fatimatu kita tidak tambahkan alif lam di depannya, karena yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya bahwasanya mubtada harus ditambahkan alif lam di depannya kecuali nama orang. Nah Fatimah ini nama orang, jadi tidak harus ditambahkan alif lam di depannya. Dan dia juga harus berharokat dhammah. Sedangkan nasyitotun dia sebagai al-khobar. Dia terletak setelah mubtada yang menjelaskan mubtada bahwasanya Fatimah itu adalah anak yang rajin. Kemudian dia juga harus berharokat dhammah.
Ya, anak-anak sekalian, contoh yang lain dari al-mubtada wal khobar lil muannas, yaitu di sini ada kata sayyaratun, artinya mobil, dan di sini juga ada kata jadidatun, artinya baru. Dua kata ini kita akan buat dalam bentuk kalimat yang tersusun dari mubtada dan khobar, yaitu as-sayyaratu jadidatun, artinya mobil itu baru. Maka as-sayyaratu dia sebagai al-mubtada muannas, dia terletak di awal kalimat dan ditambahkan alif lam di depannya dan dia harus berharokat dhammah. Sedangkan jadidatun dia sebagai al-khobar, dia terletak setelah al-mubtada dan menjelaskan tentang mubtada bahwasanya mobil itu baru, dan dia juga harus berharokat dhammah. Contoh yang lain yaitu di sini ada kata hindun, nama perempuan Hindun, dan juga di sini ada mahirotun, artinya pandai. Dua kata ini kita akan gabungkan menjadi dalam sebuah kalimat yang tersusun dari al-mubtada wal khobar, yaitu hindun mahirotun. Hindun itu pandai. Nah, hindun dia sebagai al-mubtada, dia di awal kalimat, dan karena dia nama orang jadi tidak perlu ditambahkan alif lam di depannya, dan dia juga harus berharokat dhammah. Sedangkan mahiratun dia sebagai al-khobar, dia terletak setelah al-mubtada yang menjelaskan bahwasanya Hindun itu anak yang pandai, dan dia juga harus berharokat dhammah. Dan yang perlu kalian perhatikan, apabila mubtadanya muannas maka khobarnya juga harus muannas. Ya, anak-anak sekalian, demikian tadi penjelasan singkat tentang al-mubtada wal khobaru lil muannas. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum sudah memperhatikan penjelasan Bapak tentang al-mubtada wal khobar lil muannas. Sebagai bahan evaluasi, kalian kerjakan halaman 193, cukup nomor 1 sampai nomor 5 saja. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.